Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas soal latihan semester tentang pecahan dan KPK ya kakak ya. Nah kemudian untuk langsung ke soal nomor 1. Diketahui pecahan seperti ini, 2/3, 4/5, 7/12. Nah ditanyakan pecahan yang terkecil. Nah kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak sama, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 3, 5, 12. Ini di atas ini pembilang, di sini adalah penyebut ya kakak ya. Kita cari kelipatan 3, 5, 12. 3, 6. Jadi ke kelipatan 3, seterusnya ditambah 3. Kemudian kelipatan 5 ke sini ditambah 5 tambah 5 begitu ya. Kemudian kelipatan 12 berarti ke sini tambah 12. 12 tambah 12 24. Kemudian 24 tambah 12 36 seterusnya, selalu ditambah 12 ya. Nah, kemudian kita akan cari angka yang sama di antara ketiga bilangan ini. Kalau misalkan kita udah ketemu angka yang sama, berarti kita ketemu KPK dari ketiga bilangan ini ya. Nah, ini sudah ketemu. KPK-nya adalah 60. Nah, kemudian cara ngerubahnya seperti apa? Nah, kalau misalkan penyebutnya kita ubah 60, otomatis yang pembilangnya di sini ikut berubah ya. Tidak mungkin di sini 2, di sini 2. Caranya 60 dibagi 3 dikali 2. 60 bagi 3 20, dikali 2 sama dengan 40. Kemudian ini sama, 60 dibagi penyebut, 60 dibagi 5 sama dengan 12, dikali 4, 48. Kemudian 60 dibagi 12, 5 kali 7, 35. Nah kemudian kalau misalkan sudah sama ini ya, antara penyebut kemudian pembilang sudah kita ubah, maka langsung saja kita lihat dari pembilangnya saja. Ini kan sudah sama. Nah kita lihat pembilangnya, ini yang paling kecil angka berapa. Nah 35 ya di sini. Nah berarti 35/60 ini senilai dengan soal tadi angka berapa, yang ini ya, senilai dengan 7/12. Nah berarti pecahan terkecilnya adalah 7/12. Kemudian nomor 2, jumlah 3 1/3 dan 5 3/5 kira-kira berapa. Kita menggunakan garis bilangan ya, seperti kemarin. Kita buat yang kita ubah adalah 1/3 ini sama 3/5 ini ya. 1/3 kita buat garis bilangan, yang paling kiri adalah angka 0. Angka 0 kemudian berurutan 1/3, 2/3, 1. Nah 1 ini sama dengan nilainya 3/3 kalau bingung ya. Nah kemudian untuk mengubah atau membulatkan 1/3, kita tarik garis putus-putus ke atas, kasih tanda titik. Nah kemudian cara pembulatannya, kita bisa bulatkan ke 0 dan bisa dibulatkan ke angka 1. Nah dengan cara kemarin Bunda kasih tahu dengan membuat gunung ya. Nah kalau ke 0 di sini ada satu gunung ya. Nah ada satu gunung. Kemudian kalau ke 1 berarti ada 1 2 ya, berarti 1 2. Nah Bunda tipis-tipis saja, 1 2. Berarti antara 1/3 ini kita buat gunung ke 0, kan dia ada satu gunung. Nah kemudian kalau kita bikin gunungnya ke angka 1 ada 2 ya, jadi 1 2. Berarti kita akan cari gunung yang jumlahnya terkecil. Berarti 1/3 ini pantasnya dibulatkan ke 0 apa ke 1? Ke 0 ya, karena dia jumlahnya lebih kecil atau lebih dekat. Nah jadi untuk pembulatan ini yang pertama cari gunung yang jumlahnya terkecil, atau cari yang antara angka 0 atau angka 1 itu jumlahnya yang terdekat dengan angka yang mau dibulatkan. Nah antara 1/3 ini kan lebih dekat dengan 0, makanya dibulatkan dengan 0 ya, karena kesini kan dia jauh, jalannya dia melewati 2 gunung. Nah kemudian untuk yang 3/5 kita buat sama dengan garis bilangan. Di sini 0,
1/5, 2/5, ini berurutan. Nah, kemudian 35 kan di sini. 35 di sini. Kemudian kita akan buat gunung dari 35 ini ke 1 sama dengan ke 0. Kenapa? Karena kalau pembulatan itu dibulatkan dengan 0, kalau enggak angka 1, tidak mungkin ke angka pecahan atau bilangan pecahan. Jadi namanya juga bilangan bulat ya, tidak boleh ada pecah-pecah. Nah, kemudian kalau ke angka 1, dia gunungnya ada berapa? 1, 2. Gunungnya ada 2. Kemudian kalau ke 0, dia lewatin gunung berapa? 1, 2, 3. Dia ada 3 gunung. Ingat, tadi cari gunung yang terkecil dengan jarak 3/5 ya. Berarti antara 3/5 ke 1 sama 3/5 ke 0, gunungnya lebih kecil yang mana ya? Nah, ke 1 ya, karena dia ada 2. Nah, berarti 3/5 ini dibulatkan ke angka 1 karena dia lebih dekat dengan angka 1 atau gunungnya ini lebih sedikit. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita langsung jumlahkan 3. Nah, 1/3 tadi kan dibulatkannya ke 0 karena lebih dekat ya. Berarti plus 0 ditambah 5 dibulatkan ke 1 plus 1 sama dengan 3 plus 6 sama dengan 9. Kemudian untuk yang nomor 3, bilangan kelipatan 4 dimulai dari 12. Kelipatan 4 dimulai dari 12, berarti 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, dari mulai dari 12 ditulis. Nah, ke kanannya atau selanjutnya itu selalu ditambah 4. 12 tambah 4, 16. Nah, hasilnya 16 ini tambah 4 lagi, 20. Nah, ini tambah 4 lagi, 24 ditambah 4 lagi, 28. Nah, kesini sama, ditambah 4 lagi, seterusnya masih banyak ya. Kemudian nomor 4, faktor dari bilangan 25. Faktor dari bilangan 25. Jadi faktor itu angka berapa saja yang bisa dibagi dengan 25. Jadi 25 itu bisa dibagi dengan angka berapa aja. Jadi hasilnya itu tidak boleh ada komanya ya. Jadi 25 itu bisa dibagi dengan angka 1 ya. Dibagi 2 bisa nggak Bunda? Tidak, karena dia hasilnya 12,5. Jadi kalau ada komanya itu berarti bukan faktor dari 25. Kemudian dibagi 3 tidak bisa, bagi 4 nggak bisa. Kemudian dia bisa dibagi dengan 5 ya. 25 bagi 5 sama dengan 5 ya. Nah, kemudian berarti faktor dari 25 itu 1, 5 dan 25. Kemudian nomor 5, isian titik-titik untuk 16, 19, titik, 28, 31, 34. Nah, kalau ada soal yang ada titik-titik di sebelah kiri, di tengah seperti ini ya. Jika diketahui angkanya seperti ini, langkah pertama yaitu kita akan mencari selisih dari angka ini. Cara mencari selisihnya atau mencari kelipatan. Selisihnya itu untuk mencari kelipatan ya. Nah, caranya angka yang kanan dikurangi angka yang kiri atau angka yang besar dikurangi angka yang kecil, tapi bersampingan begini ya, berdampingan. Nah, ini angka yang besar berapa? 31 dikurangi 28. 31 dikurangi 28 sama dengan berapa? 3. Nah, kemudian kalau udah diketahui 3, maka kita akan gampang untuk mencari yang di huruf A, B, C. Caranya, kalau sudah diketahui ini kelipatan 3, berarti di sini gampang. Tinggal mengurangkan 16 dikurangi 3 sama dengan di sini berarti 13. Nah, kemudian kalau kelipatan 3, berarti di sini 19 ditambah 3 sama dengan 22. Karena kelipatan 3, jadi semua ditambah dengan 3. Nah, untuk mencari yang C berarti 22 ditambah 3. Karena apa? Karena dia kelipatan 3. Jawabannya 25. Nah, jadi yang A tadi jawabannya 13, B 22, C 25 karena kelipatan 3. Kemudian nomor 6, KPK dari bilangan 27 dan 36. Nah, untuk mencari KPK dari 27 dan 36 ini ada dua cara, yaitu dengan kelipatan atau dengan faktorisasi atau dengan faktor prima. Kalau dengan kelipatan berarti kita langsung saja
mencari kelipatan antara 27 dan 36. 27 berarti di sini 27, kemudian 27 ditambah 27 sama dengan 54. 54 ditambah dengan 27. Seperti itu ya kalau mencari kelipatan. Kemudian kelipatan 36, di sini 36 ditulis. Nah, untuk mencari yang di sini dia ditambah 36 karena kelipatan 36. Nah, kemudian sampai kita menemukan angka yang sama. Nah, kalau sudah ketemu angka yang sama, sudah stop. Kenapa stop? Karena ini sudah jawaban dari KPK dari 27 dan 36. Tidak usah panjang lebar sampai ke sana begitu ya. Jadi kalau udah ketemu nih angka yang sama, ini berarti KPK dari 27 dan 36. Jadi KPK dari 27 dan 36 adalah 108. Nah, bagaimana kalau dengan faktorisasi? Nah, dengan faktorisasi ini kita akan membagi bilangan 27 dan 36 ini dengan faktor prima atau bilangan prima. Bilangan prima kemarin berapa aja? Jadi bilangan prima kemarin 2, 3, kemudian 5, 7, 11 ya. Bilangan prima ini kalau bisa ini harus hafal. Paling enggak 3 dari depan. 3 dari depan ini harus hafal. Nah, kemudian kita akan bagi dari angka bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kalau 2 tidak bisa, berarti dibagi dengan angka belakangnya atau angka 3. 27 bagi 2 tidak bisa ya. Kemudian 27 bagi 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi faktor 27 adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian untuk yang 36 bagi 2 bisa ya, bagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 bagi 2 nggak bisa, bagi 3. Bagi 3 sama dengan 3. Kemudian karena di sini 2-nya ada 2 kali 2, maka Bunda tulis 2 pangkat 2. Sama saja dengan 2 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, seperti itu. Nah, ini 3-nya juga ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, kemudian kalau sudah ketemu semua faktornya, nah KPK kita yang cari adalah cari angka yang sama dengan pangkat yang besar dan tulis semua angka yang sendiri. Maksudnya sendiri ini tidak sama dengan yang angka yang lain begitu ya. Nah, di sini kan dia 3 pangkat 3. Nah, di sini tadi kan hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Nah, angka yang sama angka berapa? Angka 3 ya. Nah, di sini sama. Kemudian ingat tadi cari pangkat besar. Berarti ini kan 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 3. Berarti yang ditulis 3 pangkat 3. Tulis salah satu. Cari pangkat yang terbesar kalau ada angka yang sama. 3 pangkat 3. Kemudian tulis semua angka yang sendiri atau tidak sama dengan angka yang lain. Ada nggak angka yang tidak sama dengan yang di sini atau yang sendiri? Ada ya. Angka berapa? 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita tulis dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 108. Sama ya jawabannya ya. Jadi sama aja caranya.